Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini sebelum kita memulai ibadah, kita akan baca firman terlebih dahulu yang terambil dari 2 Tawarik 6 ayat 1 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri, ia berkata, "Terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Demikian. Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku." Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit, sambil berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu tidak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga mendengarnya dari tempat kediamanmu, dari surga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan ia datang bersumpah ke depan mezbahmu di dalam rumah ini, maka engkau pun hendaklah mendengar dari surga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Apabila umatmu Israel terpukul kalah musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon di hadapanmu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga dan mengampuni dosa umatmu Israel
dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kau berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui nama-Mu dan berbalik dari dosanya, sebab Engkau telah menindas mereka. Maka Engkau pun kiranya mendengarkan di surga dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu, umat-Mu Israel. Karena Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani. Dan Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanah-Mu yang telah Kau berikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umat-Mu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan penderitaannya sendiri. Maka Engkau pun kiranya mendengar dari surga tempat kediaman-Mu yang tetap, dan kiranya Engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena Engkau mengenal hatinya, sebab Engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia. Supaya mereka takut akan Engkau dan mengikuti segala jalan yang Engkau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang kami. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umat-Mu Israel datang dari negeri jauh oleh karena nama-Mu yang besar, tangan-Mu yang kuat, dan lengan-Mu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengar dari surga, dari tempat kediaman-Mu yang tetap, dan kiranya Engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal nama-Mu, sehingga mereka takut akan Engkau sama seperti umat-Mu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa nama-Mu telah diserukan atas rumah yang telah Kudirikan ini. Apabila umat-Mu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya, ke arah manapun Engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah Kau pilih ini, dan ke rumah yang telah Kau dirikan bagi nama-Mu, maka Engkau kiranya mendengar dari surga doa dan permohonan mereka, dan Engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan Engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh atau yang dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya, di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri tempat mereka tertawan, dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya, dan dengan segenap jiwanya di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah Kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah Kau pilih dan ke rumah yang telah Kudirikan bagi nama-Mu, maka Engkau kiranya mendengarkan dari surga, dari tempat kediaman-Mu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka, dan kiranya Engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan Engkau kiranya mengampuni umat-Mu yang telah berdosa kepadamu. Sebab itu ya Allahku, kiranya matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Dan sekarang bangunlah ya Tuhan Allah, dan pergilah ke tempat perhentianmu. Engkau serta tabut kekuatanmu. Kiranya ya Tuhan Allah, imam-imammu berpakaian keselamatan, dan orang-orang yang Kau kasihi bersukacita karena kebaikanmu. Ya Tuhan Allah, janganlah Engkau menolak orang yang telah Kau urapi. Ingatlah akan segala kasih setiamu kepada Daud, hamba-Mu itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat anugerah kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita pagi hari ini. Kami bersyukur kalau pada hari Minggu ini, kami semua jemaat-Mu di JKI UCC dapat kembali mengikuti ibadah online dimanapun kami berada. Kami mau memberikan hati kami yang terbaik, pujian kami yang terbaik buat Engkau. Dan kami percaya Engkau tetap hadir di dalam ibadah kami ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah ini jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus adalah kudus dan dahsyat. Nama Yesus nama di atas segala nama. Nama Yesus yang membawa pembebasan dan keselamatan bagi tiap orang yang berseru kepadanya. Haleluya. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Yes Lord. Kami mau bangkit bagimu. Namamu yang memberi kemenangan. Nama Yesus. Katakan bersama, bangkit. Bangkit. Suruhkan nama Yesus. Mari maju. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Katakan bangkit, oh bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Amin, oh kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Nyatakan nama Yesus, nama Yesus. Menarayaku, nama Yesus. Kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus. Kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Yes Lord, haleluya. Mari bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Katakan maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan dengan kuasa namanya. Come on. Nama Yesus, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus. Kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus. Kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas. Sambil tepuk tangan ke bawah semua. Nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus. Kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus. Kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, sorak-sorai untuk Tuhan kita. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, Yesus,
kemuliaan buat Tuhan. Cuma Tuhan saja nyanyikan Yesus. suara bersamamu Bapa, ku lewati semua
Shalom jemaat UCC yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur bisa menyapa Anda dari ruang kerja saya. Dan saya percaya segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Tuhan selalu punya cara untuk berbicara kepada kita, termasuk melalui rekaman video khotbah pada kali ini. Terima kasih juga kepada Pastor Adi yang sudah mempercayakan saya untuk men-sharingkan firman Tuhan ini kepada jemaat. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebesaran-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih sayang-Mu. Hari ini kami masih bisa dengar firman Tuhan. Mampukan kami fokus, kami serius untuk menangkap firman Tuhan yang boleh kami dengar pada kali ini, supaya kami bisa mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya firman Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, kiranya umat Tuhan boleh punya hati hamba dan telinga seorang murid, agar firman yang kami dengar itu tidak terbuang begitu saja. Berkatilah jemaat UCC pada hari ini. Inilah hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba. Hamba menyerahkan penyampaian firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin awali dengan sebuah testimoni, dengan sebuah kesaksian, di mana kurang lebih hampir 17 tahun yang lalu, saya pernah bekerja di salah satu partai politik. Dan pada waktu itu memang saya belum sepenuh waktu melayani pekerjaan Tuhan. Sudah sepenuh hati, tapi belum sepenuh waktu. Singkatnya, ketika saya bekerja di partai tersebut, suatu hari ketua umum partai mengajak saya dan rekan-rekan untuk mengikuti perbincangan politik di Istana Negara. Dan tentunya bertemu dengan Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Wow, saya terkejut. Saya kaget, tapi saya juga senang. Nah, waktu kami tiba di Istana Negara, saya masuk di satu pintu di mana di situ ada penjagaan yang menurut saya cukup ketat, dan kami diperiksa dengan metal detektor, dan kami sedikit diberi pertanyaan-pertanyaan, ya, jam saya diperiksa, handphone diperiksa, kelayakan pakaian kami diperiksa, dan sebagainya. Saya baca aturan-aturan masuk ke dalam Istana Negara yang harus dipatuhi. Intinya, dari peristiwa itu saya merenungkan sesuatu. Wow, masuk ke Istana Negara, ada begitu banyak aturan yang harus dipatuhi. Bukankah sama halnya dengan masuk kerajaan surga? Tuhan sudah memberikan aturan-aturan melalui firman Tuhan yang dicatat agar jemaat Tuhan mengikuti aturan-aturan tersebut. Dan kita disuruh belajar agar kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Hari ini saya ingin bagikan dua hal saja kepada jemaat Tuhan, karena menurut saya seringkali dua hal yang bagi saya ini fundamental, tapi ini seringkali tidak lulus dilakukan atau dipraktekkan oleh jemaat Tuhan. Walaupun ini elemen, ini dasar daripada peraturan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Yang pertama, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang kedua. Saya bacakan bagi kita, dikatakan begini. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Wow, bertobat. Ada jemaat yang mungkin berkata, Pak, saya sudah bertobat dari 30 tahun lalu. Kurang apa lagi? Karena memang bagi saya sih banyak orang yang berpikir bahwa bertobat itu artinya dia berhenti buat dosa. Tapi bagi saya, itu belum sepenuhnya kriteria Alkitab. Kata bertobat tidak hanya kata berhenti buat dosa. Kata bertobat bukan hanya Anda berhenti main judi, Anda berhenti melihat gambar porno, berhenti nonton video porno. Kata bertobat bukan berarti Anda berhenti dari narkoba. Bukan hanya itu. Kata bertobat bukan cuma Anda berhenti menipu orang. Bukan. Kata bertobat bukan cuma sadar dan menyesal.
Tetapi yang lebih dalam dari itu, menurut saya, kata bertobat itu artinya merombak semua pikiran kita. Merombak cara berpikir kita. Lalu kata bertobat, ini yang suka saya dengungkan di banyak jemaat ketika saya melayani. Kata bertobat artinya pasang alarm di hati kita. Jadi bertobat bukan cuma berhenti berbuat dosa, tapi merombak cara berpikir dan pasang alarm di hati. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya bagi saya mengutip sebuah tulisan yang ditulis di dalam sebuah buku oleh seorang penulis namanya Edwin Louis Cole. Dikatakan perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Itu tujuannya bertobat. Lalu yang kedua, bertobat itu bagian B, menghasilkan buah. Bukan hanya berhenti buat dosa, tapi merombak cara berpikir dan menghasilkan buah. Di Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-8, saya bacakan bagi kita sampai ayat yang ke-9. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat yang ke-9, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat yang ke-8 berkata, jangan berpikir dalam hati. Saya, waktu membaca ayat ini, saya teringat atau saya melihat situasi, kondisi. Saya melihat, wow, banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan suka bermain-main dengan pertobatannya. Dan suka meremehkan pertobatan. Padahal definisi dari pertobatan itu, menurut saya yang Alkitabiah ya, ini bagi saya kata bertobat artinya perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan sikap dan tingkah laku. Makanya saya katakan tadi, pikirannya harus dirombak. Cara berpikirnya harus dirubah. Nggak sampai cuma hanya, hanya berhenti buat dosa. Dan kalau saya berbicara dari sisi pelayan-pelayan Tuhan, menurut saya, karena saya banyak bergerak di bidang pelayanan pujian penyembahan atau melatih banyak pelayan mimbar. Jadi saya sering kali melihat ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang menurut saya sudah puluhan tahun melayani di gereja, tapi dia belum bisa mengajarkan jemaat atau belum bisa menunjukkan kepada jemaat bagaimana buah-buah pertobatan yang sudah atau yang seharusnya dia tunjukkan, begitu. Jadi banyak pelayan Tuhan bagi saya, mereka belum memberitahukan cara yang benar berbuah kepada jemaat. Begitu juga dengan jemaat. Jemaat saya perhatikan yang sudah puluhan tahun jadi jemaat di satu gereja, belum berhasil menunjukkan buahnya kepada gereja di mana dia dilayani sebagai domba. Nah, kalau dari sisi pelayan-pelayan Tuhan, harapan saya, tunjukkanlah buahmu dengan integritas. Tunjukkan buah Anda dengan inisiatif yang tinggi di dalam melayani. Tunjukkan buah pelayananmu dengan on time, tepat waktu. Tunjukkan buah pelayananmu dengan keramahan, dengan servis yang penuh senyum. Jangan melayani Tuhan dengan wajah yang baper. Sudah sampai di gereja, sudah siap melayani, wajahnya masih wajah yang bawa perasaan. Ini saya sering jumpai di banyak gereja di tempat saya melayani. Tunjukkan buah pelayananmu dengan ketaatan dan kesetiaan. Walaupun hari Minggu Anda tidak bertugas, tapi tunjukkan kepada jemaat Tuhan, engkau tetap hadir. Itulah buah yang bagi saya sih Anda tunjukkan kepada jemaat. Ini saya nggak nyinggung, saya nyindir aja. Karena bagi saya kalau kita ada sampai hari ini, bagi saya kalau kita bisa melayani sampai hari ini, kalau kita bisa bisnis, kalau Anda bisa dagang, Anda bisa kerja sampai hari ini, itu adalah kesabaran Tuhan menunggu buah-buah pertobatan Anda. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dikatakan,
Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ia sabar terhadap kamu. Sekalipun pertobatan belum tentu menghasilkan keselamatan. Tetapi di ujungnya pertobatan ada keselamatan. Kenapa saya katakan demikian? Ada orang yang dia bilang dia sudah bertobat. Tapi dari cara hidupnya tidak kelihatan pertobatannya. Ada orang yang hanya bertobat kalau Natal. Bertobat kalau dia Paskah. Kalau dia minum perjamuan kudus di gereja sebulan sekali. Menurut saya itu bukan pertobatan. Karena pertobatan itu harus dibarengi dengan buahnya. Kalau pertobatan dibarengi dengan buahnya, di ujungnya pertobatan ada keselamatan. Jadi definisi bertobat itu bukan cuma berbalik dari dosa, tapi terus-menerus menghidupkan buah pertobatan itu. Kalau ngomong-ngomong soal bertobat, saya lihat seringkali jemaat Tuhan suka jatuh di dalam dosa-dosa yang dia rasa itu bukan dosa. Ada banyak orang Kristen suka terjebak dengan dosa-dosa yang dikiranya bukan dosa. Ada dua dosa yang seringkali dianggap bukan dosa. Saya suka memakai bahasa Jawa. Ya, karena kita tinggal di Jawa, saya seringkali pakai bahasa Jawa. Dua dosa yang tidak terasa dosa atau yang sering dianggap bukan dosa adalah dosa medit sama dosa ngerasani. Ini dua dosa yang gak terasa kalau itu dosa. Ada ayatnya di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang peburit, pencuri, orang kikir atau medit, pemabuk, penfitnah atau ngerasani, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hati-hati, saudara. Kadang-kala kita suka terjebak dalam dosa-dosa yang kita nggak sadar kalau itu dosa. Ada orang berdoa setengah jam, wajahnya sudah nggak jelas, modelnya, geraknya sudah nggak jelas karena dia sudah rasanya pengen cepat selesai. Tapi ada orang yang kalau ngerasani orang, menceritakan kejelekan orang, kelemahan orang, bisa berjam-jam. Dan anehnya justru itu seringkali terjadi di gereja. Pulang gereja, kumpul sana sini, dan mulai, ini beberapa hal yang suka saya lihat. Dan saya melihat hari ini, wow, orang tidak bisa ke gedung gereja. Ya mungkin ini juga salah satu tujuan agar kita bertobat. Jangan sampai kita hanya ke gereja, ketemu si A, si B, si C, cuma untuk ngerasani orang, menceritakan kelemahan orang lain, bahkan menceritakan gembalanya, menceritakan pengerja-pengerjanya, pelayannya. Itu sesuatu yang menurut saya nggak ada poinnya. Dan itu bukan ciri orang yang bertobat. Dan saya berharap ini tolong diingat baik-baik. Yang kedua, aturan masuk dalam kerajaan surga. Matius pasalnya yang kelima, ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Tuhan memakai kata miskin di hadapan Allah. Arti sederhana dari ayat ini begini. Kata miskin yang saya maksud adalah orang yang hidupnya apa adanya. Jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Pengertiannya adalah orang yang hidupnya apa adanya di hadapan Tuhan. Dia nggak suka melebih-lebihkan. Dia juga nggak suka mengurang-kurangi. Ya, dia katakan ya. Tidak, dia katakan tidak. Contohnya begini, saudara. Saya sering temukan orang Kristen, anak Tuhan, apapun merek gerejanya, suka memiskin-miskinkan dirinya. Dia punya, tapi dia bilang nggak punya. Karena kata punya atau tidak punya ini bukan bicara ukuran kekayaan.
Ini hanya bicara soal kondisi saja menurut saya. Ada orang, dia ditanya sama gerejanya. Atau ditanya sama temannya maksudnya. Ini gereja mau bikin acara bakti sosial. Meh nyumbang apa ora? Ora duit-duit? Jawabnya tuh langsung cepet. Ditanya, ayo meh nyumbang ora duit-duit? Cepat sekali. Padahal sebetulnya biarpun cuma 10.000 pasti ada di kantong. Ada lagi orang Kristen yang suka memamer-mamerkan kemiskinan. Makin banyak orang yang tahu dia hidup susah, dia makin senang. Bukan ini yang dimaksud miskin di hadapan Allah. Arti kata miskin di hadapan Allah, semakin dia mengenal Tuhan, hidupnya semakin apa adanya di hadapan Tuhan. Dan saya senang memakai satu ayat yang menurut saya, ayat ini adalah ciri atau model orang yang hidupnya apa adanya. Tuhan memakai Matius pasalnya yang ke-19 ayat 13 sampai 14. Matius 19 ayat 13 sampai 14. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Coba Anda perhatikan kalimat yang berbunyi, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Seperti itulah. Jadi Tuhan memberikan penekanan. Anak kecil berbicara kepolosan. Anak kecil kalau dia sakit, dia bilang sakit. Kalau dia marah, ya dia marah. Kalau dia senang, dia senang. Polos. Apa adanya. Saya juga mengajak kita untuk melihat satu sisi di mana kemajuan rohani itu artinya dibarengi dengan kerendahan hati. Salah satu doktrin yang menurut saya ini Yesus ajarkan langsung. Kata bahagia dari khotbah pertama. Pada waktu itu Tuhan Yesus, dia memulai dengan pernyataan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi ini poin pertama dari khotbahnya. Walaupun memang pernyataan Tuhan Yesus ini merupakan paradoks dalam kehidupan nyata. Jadi artinya bahasa kemiskinan dalam kamus dunia identik dengan ketidakpunyaan, kesengsaraan, dan penderitaan. Bagaimana mungkin orang bisa bahagia sedangkan dia dalam kondisi yang miskin? Namun Yesus menyatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini paradoks dalam hidup kekristenan. Ada juga orang kaya yang dalam perhitungan logika, mereka senang karena mereka punya semuanya. Tapi ada orang-orang yang sebetulnya dia sedang menjerit karena penderitaan di dalam situasi kekayaannya. Saya pernah mendoakan salah satu pengusaha yang menurut saya kaya raya. Karena dia punya lapangan golf pribadi. Di rumahnya, ketika satu saat saya masuk ke garasi mobilnya, saya lihat mobilnya pun mereknya tidak ada yang umum. Tapi orang itu seminggu sekali harus pergi ke Singapura. Karena ada lubang di dadanya. Dia bermasalah dengan jantungnya. Dia menderita di tengah-tengah kondisi kekayaan yang dia miliki. Tapi ada juga orang yang dia sedang prihatin karena keuangannya. Tetapi dia tetap tampak bahagia. Jadi pesan penting saya, aturan masuk ke dalam kerajaan surga itu bukan nyanyi angkat tangan, bukan berbahasa roh. Anda bisa berbahasa roh, puji Tuhan. Anda bisa bernyanyi, puji Tuhan. Tapi aturan masuk kerajaan surga bukan itu satu-satunya. Walaupun nanti di sana kita hanya kerjaan kita hanya bernyanyi dan memuji Tuhan.
Tapi waktu kita sejak kita di dunia ini, bukan itu patokan. Karena Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa maksudnya melakukan kehendak Bapakku yang di surga? Kalau Alkitab menyuruh kita mengampuni, ya ampuni. Alkitab menyuruh kita memberkati, berkati. Alkitab menghendaki kita tidak ada kepahitan, jangan ada kepahitan. Itu yang Alkitab katakan, yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pesan penting saya pada hari ini. Aturan masuk kerajaan surga itu merombak pola pikir dan pasang alarm di hati kita. Hasilkan buah pertobatan terus menerus. Nggak cuma sebulan sekali makan perjamuan suci. Kita mengaku dosa. Setelah itu buat dosa lagi. Jatuh di dalam dosa yang berulang-ulang. Itu terus. Lalu yang kedua, aturan masuk kerajaan surga. Hiduplah apa adanya di hadapan Tuhan. Ini berbicara tentang integritas. Saya berharap firman Tuhan ini memulihkan, mengajar, membentuk, dan membuat jemaat UCC semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang kami dengar melalui rekaman video kali ini. Hamba rindu bila jemaat yang mendengarkan firman Tuhan mengalami pemulihan. Ketika firman ditaburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang putus pengharapan mendapatkan pengharapan yang baru dari firman Tuhan. Berkati gembala sidang sekeluarga, Pastor Adi. Aku berdoa kiranya gereja UCC boleh semakin tumbuh dewasa, menjadi gereja yang jadi berkat bagi banyak gereja lain. Berkatilah gereja GKI UCC. Ini doa dan ucapan syukur hamba-Mu ya Bapak. Tidak lupa hamba berdoa menyerahkan bangsa kami, Indonesia, pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, seluruh anggota DPR. Berdoa mulai gubernur, camat, lurah, RT, RW, bupati. Tuhan campur tangan di mana bangsa kami sedang memerangi virus yang melanda, yaitu COVID-19. Kami percaya Tuhan, peristiwa ini selalu ada makna di baliknya. Tuhan sedang berbicara kepada umat Tuhan. Secara khusus di kota Semarang kami berdoa, kiranya Tuhan campur tangan, melindungi, menjamah, melawat jemaat-Mu. Hamba rindu Bapa, biarlah pertobatan terjadi besar-besaran tengah-tengah umat Tuhan. Lewat peristiwa ini, justru kami yakin Tuhan bekerja melalui firman. Terima kasih, terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Yes, Lord. Kami mau bangkit bagi-Mu. Nama-Mu yang memberi kemenangan. Nama Yesus. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, bukalah kedua tanganmu di depan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku yang kasih Tuhan,
Kembalilah kepada setiap aktivitasmu, dan biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, cinta kasih Tuhan, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Terimalah berkat yang sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.